InsyaAllah kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masih menyangkut tentang al-ma'anil batinah allati tatimmu biha hayatus salah. Makna-makna yang terdapat di hati yang dengan itu sehingga salat bisa hidup sempurna, ke salat kita hidup. Karena salat dibagi dua. Ada salat yang mayyitah, salat yang mati ibarat bangkai. Yang kedua salat yang hayyah, salat yang hidup. Ini untuk menghidupkan salat ataupun untuk menciptakan salat yang hidup dibutuhkan 6 hal ataupun 6 makna yang Imam Al-Ghazali menyebutkan kemarin. Yang pertama hudurul qalb, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'zim, terus yang keempat haibah, yang kelima ar-raja, yang terakhir al-haya. Dan beliau sudah kita bicarakan dua hal. Yang pertama yaitu hudurul qalb. Arti hudurul qalb, dia kita mengosongkan hati dari yang sedang kita lakukan. Mengosongkan hati dari selain yang sedang kita lakukan, baik kita lakukan berbentuk rukuk sujud ataupun kita ucapkan berbentuk zikir dalam salat Fatihah dan lain-lain. Sehingga untuk menghasilkan hudurul qalb dibutuhkan dua hal. Yang pertama tidak membayangkan yang selain yang sedang kita lakukan. Yang kedua fokus dengan yang sedang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya at-tafahum. At-tafahum artinya hati kita fokus dalam memahami ataupun menghayati makna lafaz yang sedang diucapkan. Itu artinya tafahum. Ketika lafaz kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati kita fokus dengan menghayati makna alhamdulillahirabbil alamin. Maka dalam hal ini dibutuhkan untuk mengetahui semua kalimat yang ada, semua lafaz yang kita ucapkan di dalam salat. Kemudian yang selanjutnya Al-Imam Ghazali dalam hal ini kata beliau melanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tentang tafahum artinya hati kita fokus dan berusaha memahami dan menghayati makna lafaz yang sedang diucapkan. Kata Imam Al-Ghazali wa hadha maqamun yatafawatu an-nasu fih. Ini maqam tafahum. Tafahum artinya menghayati makna yang sedang diucapkan. Itu adalah satu maqam yang manusia di situ adalah derajatnya beda-beda. Id laysa yashtariku an-nas fi tafahumil ma'ani lil Qur'an wat tasbihat. Karena tidak semua manusia sama dalam memahami makna Al-Quran yang sedang dibaca dan makna tasbih yang sedang dibaca. Memang semua mengetahui alhamdulillah. Tapi satu orang yang satu dalam memahami alhamdulillah tidak sama dengan orang lain dalam memahami alhamdulillah. Bisa jadi sesebagian malahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata beliau, kalau saya ingin menulis semua ilmu yang terdapat dalam bismillah. Satu kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, kalau misalkan saya ingin menulis semua ilmu yang terkandung di dalam bismillahirrahmanirrahim, maka itu kuda ataupun unta enggak sanggup ngangkut saking banyak kitabnya. Itu kitab tulisan, misalkan buku. Kalau beliau pengen tulis itu isi dari bismillah saja, maka unta tidak sanggup mengangkutnya. Artinya sangat banyak. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali dalam memahami makna yang sedang diucapkan, baik dari itu Al-Quran ataupun tasbih, itu tidak semua manusia memiliki derajat yang sama. Wa kam min ma'anin latifatin yafhamuha al-musalli fi athna'a salatihi wa lam yakun qad khatara biqalbihi dhalika qabla. Betapa banyak makna yang detail ataupun yang halus
Yang seseorang salat, sebelum salat dia tidak pernah terbayang itu makna, tidak pernah terbersit di hatinya dalam memahami sebuah makna dari ayat ini. Wala fi asna athala walam ya apa tadi, wa kam min ma'anil latifatin yafhamuha al-musalli fi athna salatihi. Banyak dari makna yang sangat halus yang tidak diketahui oleh semua orang. Seseorang yang salat biasanya dalam salat dia menemukan makna yang baru. Walam yakun qad khatara biqalbihi dzalika qablah, padahal sebelum salat dia tidak pernah membayangkan itu sama sekali. Makanya kalau orang yang saleh, orang yang alim, ketika salat semakin dia salat semakin banyak ilmu. Semakin dia salat semakin banyak dia mendapatkan ilmu. Karena ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan bertafakur, dalam keadaan menghayati makna, sehingga semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin hari dia bakal menemukan makna yang baru dari bismillah. Bentar salat lagi akan dia temukan lagi makna yang baru dari bismillah. Kemudian dia salat lagi akan dia menemukan ilmu yang baru dari bismillah. Semakin banyak dia salat maka semakin banyak ilmu yang didapatkan, walau dari lafaz yang sama yang diucapkan orang lain. Misalkan si A bismillahirrahmanirrahim, si juga bismillahirrahmanirrahim. Tapi bisa jadi makna yang dihayati oleh si A tentang bismillah berbeda dengan makna yang dihayati oleh si B tentang bismillah. Jadi si A ini bisa mengambil ilmu dari bismillah 100 ilmu. Satu orang lain bisa mendapatkan cuma 10 ilmu. Artinya banyak terjadi, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang salat dia mendapatkan makna yang baru ataupun mendapatkan keilmuan yang baru dari ayat Al-Quran yang ia baca dalam salat, yang sebelumnya itu belum pernah terfikir. Artinya ini salat benar-benar hidup, salat yang benar-benar hidup, sehingga semakin banyak ia salat semakin bertambah ilmunya. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali melanjutkan wa amma ta'zim. Ini poin yang ketiga yang menghidupkan salat, yang menyebabkan salat yang kita kerjakan bisa hidup, yaitu at-ta'zim. Fahuwa amrun wara'a huduril qalbi wal fahm. Ta'zim adalah satu perkara yang lain yang selain hudurul qalb wal fahm. Jadi pertama hudurul qalb, fokus, kemudian berusaha menghayati makna, itu al-tafahum. Kemudian yang ketiga ta'zim. Al-ta'zim ini hal yang baru. Jadi poin yang ketiga yang selain hudurul qalb dan bukan juga at-tafahum. At-ta'zim artinya keagungan. Artinya idzar rajulu yukhatib 'abdahu bi kalamin wa hadirul qalbi fi wa mutafahhimun li ma'nah wa la yakunu mu'azziman lahu. Karena bisa jadi seseorang bos, misalkan bos di sebuah perusahaan, ataupun kalau dulu sayyid ataupun majikan untuk pembantunya, kadang-kadang dia berbicara dengan hambanya ataupun bawahannya dengan sebuah pembicaraan yang dia fokus dengan pembicaraannya dan dia memahami arti yang dia ucapkan, tetapi saat itu dia tidak mengagungkan itu hamba. Apakah dia merasa mengagungkan bawahannya? Tidak. Padahal dia saat itu hudur sudah, artinya dia sudah fokus dengan yang diucapkan. Kemudian dan dia juga memahami apa yang diucapkan, artinya hudur sudah, memahami sudah. Tapi karena yang diucap lawan bicaranya adalah bawahannya, tapi ta'zim belum. Artinya ta'zim ini hal yang lain, hal yang baru yang juga dibutuhkan dalam salat untuk supaya salat yang dilakukan bisa hidup. Marhaba. Cara soal takzim. Jadi dia menerima paham apa yang disampaikan bosnya atau rasa baik. Dia tidak takzim. Tapi boleh nggak saya bilang itu tidak ada keikhlasan dari mereka. Kalau takzim berarti dia benar-benar fokus dan paham dan juga bisa menerima. Ini bukan yang di sini bukan dari bawahan ke bos, tidak. Sebaliknya.
Jadi seorang bos ketika memerintahkan ke bawahannya, itu dia ketika dia ucapkan pasti dia fokus dengan diucapkan. Ketika bicara dia fokus dengan hambanya, dengan bawahannya, dan dia saat itu memahami arti makna yang dia ucapkan. Tetapi apakah saat itu bos menta'zim hambanya ataupun mengagungkan hambanya, membesarkan hamba, membesarkan bawahannya? Tidak. Tidak. Akhirnya disuruh dipaksa, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu harus ini. Artinya apa itu? Itu hudur sudah, artinya fokus sudah, dan memahami makna sudah, tetapi ta'zim yang belum. Tak mungkin, karena tidak ada seorang bos menta'zim bawahannya. Ada seorang bos cium tangan bawahannya, terima kasih. Ya. Enggak, ini cuma penjelasan tentang ta'zim, bahwa dalam salat dibutuhkan ta'zim. Dalam salat dibutuhkan ta'zim. Beliau di sini cuman membuat sebuah analogi tentang bagaimana bentuk ta'zim. Artinya bisa jadi seseorang hudur, artinya fokus, dan bisa jadi memahami makna yang diucapkan, sedangkan saat itu dia belum ta'zim. Contoh bos dan karyawan. Contoh bos dengan karyawan, ini seorang bos ketika memerintahkan karyawan, dia hudur, fokus dengan yang diucapkan, dan dia memahami apa yang diucapkan, tapi belum ta'zim. Dalam salat tidak boleh seperti itu. Ini yang seharusnya dalam salat tidak boleh yang hal seperti ini terjadi. Artinya kita dengan Allah, yang pertama harus hudurul qalb, yang kedua harus memahami apa yang diucapkan, yang selanjutnya harus ada satu lagi namanya ta'zim. Jangan seperti bos dan karyawan tadi. Artinya fa ta'zim zaidun alaihima. Maka urusan ta'zim artinya mengagungkan, merasa dia, menganggap dia agung. Itu arti ta'zim. Menganggap dia ini sesuatu yang melebihi dari kita. Itu ta'zim. Maka ta'zim kata Imam Al-Ghazali itu hal yang melebihi dari hudurul qalb dan memahami. Jadi pertama fokus, artinya hati fokus dengan yang diucapkan. Yang kedua hati berusaha memahami dan menghayati makna apa yang diucapkan. Yang selanjutnya baru harus yang ketiga yang dibutuhkan supaya salat kita bisa hidup, yaitu harus ta'zim. Artinya merasa agung lawan bicara yang sedang kita berbicara saat itu. Ta'zim. Jadi belum, artinya salat ketika sudah hudur, sudah khusyuk, Ustaz, saya sudah khusyuk dan saya sudah berusaha memahami makna yang saya ucapkan, tapi belum ta'zim, belum. Salat masih mati. Salat masih dianggap salat mayyitah, salat yang mati. Jadi salat yang hidup dibutuhkan hal yang ketiga ini, yaitu ta'zim. Jangan seperti bos berbicara dengan karyawannya. Karena bos berbicara dengan karyawannya, dia saat itu pasti fokus. Tak mungkin bos ketika merintahkan karyawannya lagi enggak jelas pikirannya, pasti dalam keadaan fokus. Kemudian dan juga beliau memahami apa yang beliau ucapkan. Tetapi yang masih kurang apa? Ta'zim belum ada. Dalam salat tidak boleh terjadi seperti itu. Itu hal yang ketiga. Artinya pertama hudurul qalb, yang kedua tafahum, yang ketiga harus mengagungkan lawan bicara. Dalam hal yang pembicaraan kita di sini adalah salat, maka lawan bicara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa ta'zim, yang ketika salat tidak pernah terbayang dalam hati kita untuk mengagungkan Allah, ini salat mati. Salat mati. Salat mayyitah, salat yang tidak ada efek untuk kehidupan sehingga bisa berubah dari yang jahat menjadi baik. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keempat yang dibutuhkan supaya salat yang kita lakukan hidup adalah al-haibah. Ini yang keempat, al-haibah. Kata Imam Al-Ghazali, amma al-haibatu fa amrun zaidun ala ta'zim. Haibah adalah sebuah kelakuan yang baru yang melebihi ta'zim. Dia bukan ta'zim. Jadi pertama hudur, kedua tafahum, ketiga ta'zim. Ada satu lagi yang harus dilakukan setelah ta'zim, yaitu haibah. Apa makna haibah? Bal hiya ibaratun an khawfin mansya'uhu ta'zim. Haibah artinya takut yang disebabkan oleh ta'zim.
Contoh misalkan kita takut ke seseorang karena wibawanya. Ini namanya haibah. Makanya Rasulullah adalah memiliki sifat haibah. Artinya orang lain takut ke Rasulullah bukan karena beliau kejam, bukan karena yang enggak hormati dipukul, tidak. Tapi takut ke beliau karena karena ta'zim, karena beliau menganggap beliau sangat agung, akhirnya ditakuti. Ditakuti. Jadi takut dalam salat dibutuhkan takut. Tapi takut yang dimaksud adalah takut yang disebabkan ta'zim. Ini namanya haibah. Artinya setelah kita menta'zim, menganggap bahawa Allah, kita sangat mengagungkan Allah. Ini Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang memberi kita makan, zat yang memberi kita minum, yang memberikan kita umur, yang memberikan kita kesehatan. Saat itu timbul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pasti timbul namanya khauf, takut. Seperti halnya misalkan kita mengagungkan seseorang. Misalkan kita punya kenalan habaib yang sangat kita agungkan, kiai fulan yang kita agungkan, pasti kita tidak berani melakukan apa-apa depan beliau. Artinya kita takut. Itu takut apa? Beda halnya kita takut ke tentara. Takut kita caci tentara. Itu semua terjadi kenapa takut? Karena dia kalau kita ngapa-ngapain ditembak. Ini takut yang khauf, takut yang enggak bagus. Tapi takut yang dianjurkan dalam salat adalah takut karena disebabkan ta'zim. Takut yang disebabkan ta'zim. Jadi haibah artinya khaufun mansya'uhu ta'zim. Khauf, ketakutan yang penyebabnya adalah karena ta'zim. Soalnya ketakut dia ada dua. Takut ada dua. Ada takut misalkan anak takut ke orang tua. Itu ada yang takut karena anak ini takut dipukul sama orang tua. Sehingga dia melakukan yang diperintahkan orang tua, giliran depan doa, di belakangnya enggak mau melakukan. Misalkan kata orang tua, jangan kamu seperti ini. Enggak dilakukan depan orang tua. Di belakang dilakukan. Kenapa? Jadi tidak dilakukan di depan orang tua karena takut. Jadi takut dia. Ada satu lagi takut karena menghormati, karena menta'zim, karena mengagungkan. Anak takut ke orang tua karena dia merasa orang tua ini sangat agung. Dia mengagungkan orang tua, menghormati orang tua, sehingga dia tidak melakukan yang dilarang orang tua, baik di depannya atau di belakangnya. Baru beda pengaruh, walaupun sama-sama takut. Tapi takut haibah artinya takut yang disebabkan yang penyebabnya adalah ta'zim. Ketakutan yang penyebabnya ta'zim namanya haibah. Ini dibutuhkan dalam salat. Jadi yang pertama kita hudhurul qalb, artinya fokus dengan yang sedang dilakukan, tidak fikiran enggak keluar. Kemudian yang kedua berusaha memahami dan menghayati makna yang diucapkan, itu tafahum. Yang setelah itu berusaha untuk mengagungkan lawan bicara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah menta'zim Allah, harus timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haibah. Ini hal yang keempat. Li'an kata beliau, khauf adalah haibah adalah khauf yang penyebabnya, yang sumbernya adalah ta'zim. Li'anna man la yakhaf, karena kata beliau, seseorang yang tidak takut tidak dinamakan haib, tidak dinamakan haibah. Wal makhafatu min al-aqrab wa su'i khuluqil 'abdi ma yajra majrahu al-asbab al-khasisah la yusamma mahabatan. Kita takut dari kalajengking. Takut kan? Enggak ada orang enggak takut kalajengking. Seseorang takut ke harimau, takut ke ular. Itu takut apakah dinamakan haibah? Bukan haibah. Walaupun sama-sama takut. Beda halnya kita takut ke misalkan ke orang yang sangat kita hormati, kita takut. Itu takut karena ta'zim. Ini haibah. Sedangkan takut karena digigit ataupun takut karena dia bakal menyakiti kita dengan cara-cara yang lain. Ini bukan haibah. Takut tapi bukan haibah. Artinya wal haibah, dan haibah artinya khaufun masdaruhul ijlal. Haibah adalah ketakutan yang penyebabnya, yang sumbernya adalah menghormati. Kita ketika menghormati seseorang, maka timbul di hati kita rasa takut ketika ketemu dengan beliau. Makanya yang kayak dikisahkan dalam hadis Rasulullah
salah seorang perempuan itu ketika ketemu dengan Rasulullah sampai getar kakinya. Getar kakinya. Apa takut Rasulullah? Tidak. Tapi beliau itu merasa takut di hadapan Rasulullah karena beliau sangat mengagungkan Rasulullah, sangat menghormati Rasulullah, sehingga untuk ketemu aja merasa takut. Makanya kalau seseorang ketika ketemu dengan orang yang sangat dihormati, itu ngomong aja nggak jelas, ngomong aja kadang-kadang nggak bergetar, takut. Itu namanya haibah. Haibah artinya takut yang sumbernya penghormatan, yang sumber kita takut ke seseorang karena menghormati, namanya haibah. Dan itu dibutuhkan dalam salat supaya salat kita hidup. Dalam hal salat berarti kita takut ke Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya yang disebabkan oleh at-ta'zim, menghormati menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, haibah. Kemudian yang kelima, ar-raja. Ya, ar-raja. Ar-raja, mungkin artinya harapan. Kata Imam Al-Ghazali, "Amma ar-raja fala syakka fi annahu zaid." Adapun raja, maka tidak ada keraguan sama sekali bahawa dia itu adalah sesuatu yang lain, yang selain khauf, selain haibah, selain ta'zim. Ini ar-raja ini hal yang baru. Alasannya apa? Fakam min mu'azzim malikan. Betapa banyak orang yang mengagungkan seorang raja. Yahabuhu, dia merasa haibah, takut ke raja tadi karena mengagungkan raja, menghormati raja. Tetapi walakin la yarju mabarratahu, tapi dia tidak pernah mengharapkan kebaikan raja tadi. Dia takut ke raja, dia benar menghormati raja dan dia takut ke raja. Artinya khauf sudah, kemudian haibah sudah, ta'zim sudah, raja belum. Seperti halnya raja, kita menghormati seorang raja ketika ngomong depan dia fokus, ketika fokus dengan adab, dan kita menghayati apa yang kita ucapkan depan dia. Kemudian kita juga merasa mengagungkan dia dan kita merasa takut di hadapan dia. Tapi kita tidak pernah ada keinginan ataupun ada dalam hati kita harapan untuk dia berbuat, untuk mendapatkan kebaikan dari raja tadi. Artinya itu apa? Hudur sudah, tafahum sudah, ta'zim sudah, haibah sudah, takut sudah, tetapi raja belum. Dalam salat tidak boleh seperti ini. Dalam salat harus yang pertama ta'zim, yang pertama al-hudur, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'zim, yang keempat haibah, yang selanjutnya harus ada harapan. Jadi di samping kita takut karena menghormati Allah, di samping kita takut karena menta'zimkan Allah, di situ juga kita harus berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang seseorang ke raja tadi. Banyak orang takut ke raja, haibah, merasa haibah ke raja, menghormati raja, tetapi tidak pernah ada keinginan mendapatkan kebaikan, tidak pernah mengharapkan kebaikan dari raja. Dalam salat tidak boleh seperti itu. Di samping kita ta'zim dan di samping kita harus haibah, takut dalam menghormati Allah, dan di situ juga kita dituntut untuk mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu, dan seorang hamba yang sepatutnya ayyakuna rajian bi salatihi thawab Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sepatutnya dia harus mengharap dengan salatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus. Di samping kita harus takut kepada Allah karena kita menghormati Allah, mengagungkan Allah, tapi kita juga dituntut untuk mengharap pahala dari Allah dari salat yang kita lakukan. Kama annahu, seperti halnya seorang hamba harus takut dengan bitaksirihi akan iqab Allah. Seperti halnya kita takut dengan mengurangi, dengan melanggar perintah Allah, takut terhadap iqab Allah. Kita juga ketika melakukan kebaikan harus selalu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ar-raja. Yang terakhir al-haya. Ini poin. Ini 6 poin ini semua harus kita lakukan di salat. Kita cicik bertahap. Hari ini misalkan berusaha untuk bisa hudur, entar naik lagi derajat,
berusaha harus bisa tafahum dengan mempelajari makna-makna lafaz yang kita ucapkan, doa-doa salat, semua kita pelajari makna, berusaha untuk bisa memahami, menghayati makna yang sedang dibaca. Kemudian naik lagi derajat menta'zim, ketika mengucapkan, berbicara dengan Allah dalam keadaan mengagungkan Allah. Kemudian setelah itu naik lagi, berusaha untuk naik derajat kita supaya sampai derajat ar-raja, di haibah, sampai derajat haibah. Ketika menta'zim Allah harus ada perasaan bahwa kita takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu naik derajat lagi, di samping kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada keinginan, harus ada harapan bahwa Allah akan memberikan yang kita inginkan ketika salat. Yang terakhir al-haya, bertahap. Kenapa dalam hal yang lain kita semangat? Oh, hari ini untung 1.000, besok harus 2.000, besoknya harus 3.000, besoknya harus 4.000. Ini dapat buka toko satu, besok buka lagi satu, besok buka lagi satu, buka lagi. Dan dunia semangat. Padahal kita enggak yakin bakal kita nikmati itu atau tidak. Bisa jadi besok meninggal. Lagi semangat ngumpulin, tek mati, habis. Ditabrak sama mobil di jalan, meninggal. Mau kemana lagi? Jadi misalkan lagi jalan dilindas sama mobil yang besar itu, kontainer, mati, selesai. Ngumpulin 100 miliar gak cukup, 200, 300, 400, besoknya dilindas sama mobil, meninggal, habis. Artinya kenapa kita yang hal yang itu berusaha untuk kita tingkatkan, tapi yang hal salat ini enggak pernah ada keinginan untuk tingkatkan. Yang padahal ini yang hasilnya abadan abidin, enggak ada habisnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi bisa jadi hari ini kita kumpulkan, besok mati. Minimal kalaupun enggak sanggup ini melebihi yang itu, minimal sama. Minimal sama. Yang itu kita tingkatkan, yang ini juga kita tingkatkan. Jangan yang ini tingkatkan, yang ini enggak pernah terbayang untuk meningkatkan. Yang paling bagus, yang ini harus lebih, yang ini harus lebih ditingkatkan harusnya. Tapi kalaupun itu enggak sanggup, minimal sama. Minimal ada keinginan untuk meningkatkan kualitas salat, seperti halnya keinginan meningkatkan kualitas yang bagian dunia selain salat misalkan. Wa ammal haya, yang terakhir derajat yang terakhir dalam salat, yang dibutuhkan dalam salat sehingga salat kita hidup, yang memiliki efek dalam kehidupan adalah al-haya. Haya pada dasarnya artinya malu. Pada dasarnya artinya malu. Al-haya kata Imam Al-Ghazali, fahuwa zaidun 'alal jumlah. Al-haya ini hal yang lain selain yang 5 tadi. Ini haya baru lagi. Alasannya karena li'anna mustanadahu istish'ar taqsir wa tawahhumu dzambin. Al-haya adalah sebuah hal dalam hati manusia yang disebabkan oleh merasakan adanya kekurangan. Itu baru timbul rasa malu. Lianna mustanadahu, karena sumber ataupun sebab haya malu adalah istish'ar taksir wa tawahhumu dzambin. Adalah merasakan bahwa kita ini memiliki kekurangan. Dan yang kedua, kita merasakan bahwa kita ini pernah melakukan dosa. Kayaknya saya pernah melakukan dosa. Akhirnya timbul rasa malu. Jadi malu adalah sesuatu hal dalam hati manusia yang disebabkan oleh merasakan bahwa kita ini merasa kurang dan merasakan kalau kita ini bersalah. Baru timbul namanya rasa malu. Ini yang paling dibutuhkan dalam salat. Harus ada malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sumbernya, yang penyebab timbul malu adalah karena kita merasa kurang di hadapan Allah dan merasa sering melakukan dosa. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa yatasawwaru at-ta'zim wal khauf wal raja' min ghairi haya. Ada kemungkinan seseorang menta'zim, mengagungkan orang lain dan takut ke orang lain, haibah ke orang lain, kemudian mengharap kebaikan dari dia tapi tidak malu. Banyak kita kadang-kadang ke orang, kita hormati dia, benar, dan kita takut di hadapan dia. Kemudian kita juga mengharap kebaikannya tapi tidak malu depan dia. Pernah? Kemungkinan haitsu
Kapan itu terjadi? Haitsu ketika la yakunu tawahhumu taksirin wa irtikabi dzambin. Ketika tidak ada perasaan kita ini merasa kurang dan tidak ada perasaan kalau kita ini melakukan kesalahan. Saat itu enggak malu. Misalkan kita ketemu bos ataupun ketemu raja, kita menghormati dia, kita kita takut di hadapan dia, kemudian kita mengharap kebaikannya misalkan. Tetapi kita enggak malu depan dia. Kenapa enggak malu? Karena tidak pernah merasakan kalau kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kekurangan, artinya enggak malu depan dia. Dalam salat enggak boleh seperti itu. Dalam salat dibutuhkan harus ta'zim, hormati Allah. Harus ada perasaan mengagungkan Allah. Kemudian setelah ta'zim harus ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita menghormati. Kemudian harus ada perasaan ar-raja. Harus ada perasaan bahawa kita mengharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir harus ada perasaan haya. Harus merasakan bahawa kita ini sering melakukan kesalahan. Kita ini sering melakukan dosa yang akhirnya timbul rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marhaba. Dari 1 sampai 6. Kadang-kadang masing-masing manusia itu beda-beda. Dia ada hebat dulu. Iya. Ada misalkan dia merasa takut. Dia dari contohnya kan yang katakan kalau dia meninggal gimana. Dia poin pertama pemahaman dan pemahaman dan seterusnya itu dia di poin itu dulu. Boleh. Tidak ada masalah ya? Enggak. Artinya ini 6 poin ini berusaha kita lakukan, semua harus kita rasakan, harus kita hayati untuk mendapatkan 6 poin ini dalam salat. Ini syarat hidupnya salat. Jadi salat bagi 2. Ada yang salat mayyit. Salat mayyit. Ngapain kita salat mayyit? Arti mayyit apa? Kita punya mayyit, enggak ada faedah. Sekedar punya, tapi mati. Ya misalkan ada kita punya tapi udah mati. Punya, cuman mati. Enggak ada fungsi. Satu lagi yang hidup. Nah, ini salat yang hidup yang dibutuhkan. Salat yang hidup itulah salat yang sesuai yang dimaksud Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat hidup adalah salat yang memiliki 6 poin ini. Yang pertama hudurul qalb, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'zim, yang keempat al-haibah, yang kelima ar-raja, yang keenam al-haya. Ini 6 poin ini harus dimiliki kita dalam salat. Harus berusaha, minimal kita berusaha. Awalnya berusaha, misalkan awal berusaha untuk hudur, sudah alhamdulillah sudah hudur, berusaha naik lagi supaya mendapatkan ta'zim, kemudian naik lagi mendapatkan haibah, kemudian berusaha memahami. Semakin hari semakin kita tingkatkan kualitas salat sehingga salat benar-benar berfungsi. Salat benar-benar berfungsi. Bukan lagi salat, selesai salat ngibahin orang. Nah itu belum. Malahan sebagian dari kita lagi salat mikirin, ini tadi entar saya mau ngomongin apa ya sama dia. Dalam salat. Lagi salat mikirin apa? Entar saya ngomong ke siapa lagi? Entar siapa? Misalkan sebelumnya kita lagi bentrok sama kawan ataupun lagi kurang cocok sama kawan. Lagi salat mikir, entar saya mau jawab apa lagi untuk menjatuhkan dia. Lagi salat mikirin cara bagaimana menjatuhkan manusia lain. Ini artinya salat mati. Salat yang cuman punya bentuknya tapi tidak memiliki ruh. Ini salat yang dibutuhkan adalah salat yang hidup. Insyaallah wa amma asbabu hadhil ma'ani 6. Ke depan Imam Al-Ghazali menyebutkan trik-trik ataupun cara-cara untuk menghasilkan 6 poin tadi. Bagaimana cara supaya hudurul qalb, bagaimana hati bisa fokus, kemudian bagaimana cara supaya menghasilkan tafahum, bagaimana cara supaya merasa menta'zim, kemudian bagaimana cara mendapatkan haibah, bagaimana cara mendapatkan ar-raja, dan terakhir bagaimana cara untuk mendapatkan haya. Sehingga 6 poin ini semua kita dapatkan dalam salat, baru saat itu timbul salat yang kita lakukan adalah salat hayyah, salat yang hidup yang memiliki efek. InsyaAllah bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.